Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Iswati Rahyuning Tias, praktikan dari pemrograman bergerak lanjut, mobile lanjut, dari kelompok B dengan nomor induk mahasiswa, yaitu 18452. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum pada praktikum PGPBL kelompok B ini dengan judul acara yaitu pengenalan Ionic Framework. Sebelumnya, apa sih Ionic Framework itu? Jadi, Ionic Framework itu merupakan sebuah teknologi web yang digunakan untuk membangun dari suatu aplikasi mobile dengan menggunakan HTML, kemudian CSS, dan juga Angular. Ionic ini memiliki komponen seperti button, list, card, form, grid, tabs, dan masih banyak lagi. Kemudian penyusunan Ionic Framework ini digunakan karena aplikasi hanya akan dibuat dalam satu kali pakai, tapi dapat dilakukan load data secara berulang dan juga update datanya dapat digunakan pada berbagai platform seperti atau biasa disebut dengan cross platform. Kelebihan dari penggunaan Ionic Framework ini yaitu dapat mempersingkat waktu dalam melakukan pengembangannya karena bersifat hybrid dengan hanya melakukan satu kali coding pada awal pembuatan aplikasinya. Dan aplikasi ini dapat dilakukan build untuk berbagai perangkat. Jadi, framework Ionic ini merupakan view dan Angularnya sebagai controller dalam proses penyelesaiannya. Pada proses dari penyusunan Ionic Framework ini, kita harus melakukan instalasi Node.js yang kemudian melakukan pengecekan command prompt dengan menggunakan GMD pada bagian command prompt. Kemudian untuk tahap penyusunannya yaitu kita melakukan penyusunan Ionic Framework ini dengan melihat tutorial dari video YouTube dan kemudian melakukan instalasi Ionic Framework dengan membuka website dari ionicframework.com dengan bagian doc kemudian memilih instalasi. Untuk melakukan instalasi Ionic Framework ini, kita dapat melakukan dengan menggunakan perintah yaitu berupa npm install -g at ionic.clay. Nah, pada bagian ini, clay ini merupakan sebagai controller untuk melakukan penjalanan dari Ionic Framework. Kemudian, kita melakukan instalasi folder melakukan instalasi yaitu dengan menggunakan folder atau menyusun folder yaitu foldernya bernama Regicilka. Kemudian folder Regicilka yang sudah dibuat ini dilakukan pemanggilan dengan menggunakan recycle app set menu dan data akan di-load menggunakan Visual Studio Code. Pada bagian instalasi Ionic ini yang perlu diperhatikan yaitu jaringan internetnya. Kemudian Ionic akan membuka secara otomatis apabila data yang sudah selesai diunduh itu selesai, sehingga kita dapat membuka Ionic-nya. Atau dengan kata lain, Ionic juga bisa dibuka dengan menggunakan penulisan source code menggunakan command prompt yang ada pada Visual Studio Code dengan deklarasi berupa Ionic Serve. Kemudian akan membuka website dengan menggunakan localhost port 8100 yang ada pada bagian folder kemudian inbox. Tampilan pada Ionic Framework ini, Ionic App ini yaitu terdiri dari inbox, kemudian outbox, favorit, arsip, trash,
spam. Dan untuk pada bagian label, kita dapat memberikan beberapa label seperti family, friend, notes, work, travel, dan juga reminder. Kemudian, pada penyusunan INEC framework ini, kita juga melakukan atau menghubungkan data dari GitHub, link GitHub yang ada pada yang dibuat dengan menggunakan GitHub. File yang dimasukkan yaitu pada bagian repositorisnya. Kemudian pada bagian repositorisnya dapat diambil pada bagian folder yang sudah dibuat yaitu Recycla App. Kemudian diambil pada bagian codes dan juga dilakukan cloning. Cloning yang diambil yaitu kode dari HTTPS. Kode ini dimasukkan pada bagian Visual Studio Code-nya. Untuk tampilan dari Visual Studio Code-nya yaitu kita melakukan input Recycla dan kemudian di sini terdapat folder Recycla apps, kemudian end-to-end dan di sini juga dilakukan penyusunan dari Git. Untuk pada bagian Recycla app ini terdiri dari beberapa protektor konfigurasi dari JS yang di dalamnya digunakan untuk menjelaskan dari panggilan dari localhost, kemudian digunakan untuk require dari Jasmine spec atau kita dapat melakukan beberapa pengeditan menggunakan Jasmine spec ini. Kemudian kita juga melakukan pada source control yaitu melakukan editing atau menambahkan dari source control yang digunakan yaitu browser slice control dan ini dipilih semua. Kemudian dilakukan centang, kita lakukan select, kemudian kita tambahkan browser slice ini, kemudian kita tambahkan dan juga dilakukan centang, melakukan commit. Namun pada Visual Studio, mohon maaf sebelumnya karena pada Visual Studio Code saya ini terdapat error, yaitu ketika akan melakukan commit dari source control yang digunakan, itu kita harus melakukan open git log, tetapi belum bisa untuk saat ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan command prompt atau memanggil Ionic dari JS yang digunakan. Nah, pada bagian kita menggunakan terminal untuk melakukan pembukaan dari Ionic Safe ini. Ionic Safe ini dapat dibuka menggunakan local port 8110 dan di sini memiliki fungsi modul yang dapat diginikan. Tetapi untuk hasil praktikum kali ini saya belum bisa menyelesaikan karena terdapat terkendala pada saat ketika akan membuka Ionic Safe aplikasinya. Berikut merupakan error yang ada pada bagian saat saya melakukan pembukaan aplikasi Ionic Safe ini, yaitu file yang ada pada folder itu unhandle exception occur karena file search or directory Recycla apps search itu tidak ada atau belum ditemukan dari saat menggunakan proses running pada Visual Studio ini. Nah, pada bagian errornya ini yaitu has unexpected close dan juga error dari Ionic Safe ini juga memiliki efek pada CMD saya, command prompt saya yang sudah hilang. Saya sudah melakukan pengecekan pada folder si user Asus App Data, local temp ng strip xq virn angular errornya. Dan pada bagian angular errornya yaitu ditemukan error seperti ini yaitu no such file or directory. Jadi kemungkinan file saya ini mengalami korup data
tetapi saya sudah mencoba untuk melakukan install dan menyusun folder baru dari awal menggunakan tutorial video pertama, tetapi hasilnya masih sama, yaitu replika apps Ionic Self-nya itu tidak bisa dibuka. Dan saya juga sudah mencoba untuk melakukan pembersihan dari npm cache verify-nya, tetapi juga belum bisa dan saya mencoba melakukan install Ionic lainnya kembali dan untuk melakukan menginstalan Ionic Client ini berhasil, tetapi ketika dilakukan Ionic Serve itu aplikasi tetap tidak bisa dibuka. Mungkin untuk hasil acara pertama ini akan saya susulkan pada segera setelah Ionic Serve saya ini bisa dibuka kembali. Sebelumnya mohon maaf atas hasil praktikum yang tidak lengkap. Dan sebelumnya terima kasih.